Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal-soal UN IPA SMP tahun 2018 tingkat nasional. Baik, kita lanjutkan ke nomor 26. Pada suhu 0 derajat Celcius sebuah termometer X menunjukkan nilai 16. Dan pada suhu 100 derajat Celcius termometer X menunjukkan nilai 196. Termometer X akan menunjukkan nilai yang sama dengan termometer Celcius pada suhu. Baik, kita gambarkan termometer X dan termometer Celcius. Ini Celcius, kemudian ini termometer X. Nah, pada saat suhu 0, termometer X menunjukkan suhu 16. Kemudian pada saat suhu 100 derajat Celcius, termometer X menunjukkan suhu 196. Anggap alfa nilai di mana termometer X menunjukkan nilai yang sama dengan termometer Celcius. Maka dengan menggunakan perbandingan alfa kurangi 0 per 100 kurangi 0, alfa kurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan alfa kurangi 16 per 196 kurangi 16. Alfa per 100 sama dengan alfa kurangi 16 per 180. Ini kita coret. Kita kalikan silang. 18 alfa sama dengan 10 alfa min 160. Kemudian 10 alfa kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 8 alfa sama dengan min 160. Alfa sama dengan min 20 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 27. Es bersuhu min 10 derajat Celcius dan bermassa 30 gram dicelupkan ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius dan bervolume 190 ml. Diketahui massa air 1 kg per liter. Kalau jenis air 1, kalau jenis es 0,5, kalau lebur es 80. Setelah tercapai kesetimbangan suhu campuran adalah, kita gambarkan dulu diagram kalornya. Ini ada es ya, min 10 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan dengan air suhu 25 derajat Celcius. Ini es, kemudian ini es melebur, kemudian mengalami kenaikan suhu. Anggap kenaikan suhunya T pada saat suhu kesetimbangan. Maka hukum asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas ini adalah yang melepas kalor adalah air di massa air kali kalau jenis air kalikan delta T-nya 25 min T. T suhu kesetimbangan. Kemudian sama dengan ini massa es. Kemudian kali CS kali perubahan suhunya dalam bentuk es, yaitu dari min 10 sampai 0 derajat Celcius kali 10. Kemudian ditambah esnya mencair, massa es kali kalor lebur. Kemudian ditambah massa es sudah menjadi air, mengalami kenaikan suhu dari 0 ke T. Jadi C air
kali T min 0. Massa air yaitu 190 gram ya, karena massa jenis air 1 gram per mililiter. 125 min T sama dengan massa es 30 gram kali 1 kali 10 ditambah 30 kali 80 ditambah 30 kali 1 kali T. Ini menjadi 4750 min 190 T sama dengan 300. Oh, salah, ini kalor jenis esnya ini 0,5. Maka 300 kali 0,5 kali 10 menjadi 150 ditambah 240 plus 30 T. Ini 150 plus 240 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2200 sama dengan ini min 190 T pindah ke ruas kanan ditambah 30 T menjadi 220 T. Jadi kita dapatkan suhu kesetimbangan 2200 dibagi 220 menjadi 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 28. Sepotong es bermassa 120 gram pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atm dimasukkan ke dalam suatu pemanas. Diamati bahwa dalam selang waktu 3 detik semua es tepat melebur. Jika pada tekanan udara tetap 1 atm, air bermassa 250 gram pada temperatur 20 derajat Celcius dimasukkan ke pemanas itu, maka temperaturnya naik menjadi 60 derajat Celcius. Dalam selang waktu ini dicanangkan ini yang kita cari T, selang waktu berapa pada saat air bermassa 250 kg ini kita masukkan ke pemanas sehingga temperaturnya dari 20 ke 60. Pertama kita cari laju kalor di sini. Laju kalor kita simbolkan VQ. Ini sama dengan Q1 per T1 sama dengan ini yang tadi pertama, ini ada es bermassa 120 gram. Kita mencari kalor dari es melebur ya. Kalikan kalor leburnya 80 dan es melebur pada selang waktu 3 detik. Ini sama dengan 3200 Joule per detik. Kemudian kita hitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari 20 ke 60 derajat Celcius, di mana massa air yaitu 250 gram. Kita simpulkan Q2 sama dengan, jadi massa air kali C air kali delta T. Ini 250 kali 1, delta T-nya 60 min 20. Ini menjadi 40 kali 250 jadi 10.000 Joule. Kemudian kita cari suhu
Kemudian kita cari selang waktu. Ya, kita simpulkan T2, maka kita bisa dapatkan dari Q2 dikurangi laju kalor. Q2 dibagi laju kalornya, VQ sama dengan 10.000 Joule dibagi 3.200 Joule per detik. 100 bagi 32, ini kita dapatkan 3,125 detik. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 29, orang dapat membedakan suara asli dan gemanya jika ada jeda waktu minimal 0,1 detik antara suara asli dan gemanya. Seseorang berdiri di depan suatu tebing yang lebar dan tinggi, lalu berteriak jika kelajuan bunyi di udara 344 meter per sekon, dan orang tersebut mendengar gema teriakannya dengan jelas, maka jarak minimum tebing dari orang adalah, kita gambarkan dulu, ini ada orang, kemudian ada tebing, misalkan jaraknya S. Nah, orang ini dapat mendengar gemanya setelah 0,1 detik. Jadi kalau lintasan gelombang bunyinya dari orang ke tebing, kemudian balik ke orang, itu waktunya sama dengan 0,1 detik. Dimana kecepatan bunyi di udara yaitu 344 meter per sekon. Jarak yang ditempuh gelombang bunyi yaitu S ditambah S atau 2S. Nah, jadi 2S ini sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T per 2. 344 kali 0,1 per 2. 344 kali 0,1 jadi 34,4 dibagi 2 menjadi 17,2 meter. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 30, frekuensi getaran sebuah benda yang masanya M oleh pegas, yang konstanta pegas K, sama dengan frekuensi ayunan bandul yang panjang talinya L di tempat yang percepatan gravitasinya G. Dinyatakan KLG, massa benda tersebut adalah, jadi ini ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem massa pegas, yang kedua adalah sistem bandul matematis ya. Nah, frekuensinya ini sama, maka jadi kita gambarkan dulu. Ini ada sistem massa pegas, massanya M, kemudian konstanta pegasnya K, maka ini frekuensinya 1/2 pi akar K per M. Nah, untuk bandul, ini L, percepatan gravitasinya G, maka frekuensinya sama dengan 1/2 pi akar G per L. Nah, di sini pada soal 30 frekuensi getaran untuk sistem massa pegas ini sama dengan frekuensi getaran sistem bandul matematis. Makanya ini F sama dengan F di sini. Jadi 1/2 pi akar K per M sama dengan 1/2 pi akar G per L. Kita coret. Kalau kita kuadratkan ini menjadi K per M G per L. Jadi massa sama dengan KL per G. Jawabannya adalah A. Nomor 31,
Pegas dengan konstanta 1000 Newton per meter, salah satunya terikat sementara ujung lainnya diberi beban 0,4 kg. Beban ditarik kemudian dilepas sehingga sistem berosilasi. Frekuensi osilasi sistem tersebut adalah, nah kita tahu bahwa persamaan frekuensi suatu sistem massa pegas yaitu F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Ya. 1/2 pi, pada soal 31 konstanta pegasnya 1000, kemudian massa bebannya 0,4. 1/2 pi akar 1000 dibagi 0,4 jadi 25.000. 1000 dibagi 0,4 menjadi 2500, mohon maaf. Kemudian ini kalau diakar menjadi 50. 50 per 2 pi sama dengan 25 per pi Hertz. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 32, sebuah pegas yang digantungkan vertikal meregang sepanjang 6 cm jika diberi beban 30 gram. Ya. Anggap percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat jika massa beban diganti dengan 50 gram, kemudian sistem ini digetarkan dengan simpangan kecil, maka periode getarnya adalah, jadi pertama kita harus menghitung konstanta pegas. Jadi F1 gaya pegas itu sama dengan K kali X. Jadi F1 ini gaya beratnya M1 kali G sama dengan KX1. Ini massa bebannya 30. Pada saat 30 ini meregang sebesar 6 cm. 30 gram kalau kita jadikan kilogram menjadi 30 kali 10 pangkat min 3 kalikan 10 sama dengan K kali 6 cm kita jadikan meter. 6 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini kita coret menjadi 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 habis jadi 1. Jadi K-nya sama dengan 30 bagi 6. 5 Newton per meter. Nah, kemudian kita mencari periode. Periode kalau massanya 50 gram. Maka periode sama dengan, persamaan untuk periode sistem massa pegas 2 pi akar M per K sama dengan 2 pi, massanya 50 gram, 50 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5. 2 pi, ini kita coret, 10 kali 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 2. Kita akarkan menjadi 10 pangkat min 1. Jadi 0, kalikan 2 pi menjadi 0,2 pi detik. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 33, suara mesin sebuah pesawat terbang merambat sebagai gelombang bunyi di udara dengan frekuensi F. Pesawat itu bergerak dengan kelajuan 0,5 V0, dengan V0 adalah kelajuan bunyi di udara. Bagi pengamat di arah depan pesawat, dua gelombang bunyi berurutan yang berasal dari pesawat datang dengan selang waktu. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan efek Doppler. Jadi mencari dulu frekuensi pendengar yang diterima oleh pendengar. Jadi ini ada pesawat melaju dengan kecepatan 0,5 V0
dimana frekuensi bunyinya yaitu F. Kemudian ini ada seorang pendengar di depan pesawat. Ini frekuensi sumber ya. Kemudian kita hitung dulu frekuensi pendengar. Maka Fp sama dengan V, ini kelajuan bunyi di udara, plus minus ini kecepatan pendengar dibagi V plus minus V sumber kali F sumber. Ini V0 ya, kelajuan bunyi di udara di soal ini. Kemudian ini diam pendengar, maka ditambah plus minus 0. Ini V0, ini karena arahnya ke pendengar, maka min 0,5 V0 kalikan F sama dengan ini menjadi setengah V0 yang di penyebut V0 dibagi setengah V0 menjadi 2F ya. Kemudian untuk mencari T, dua gelombang bunyi berurutan yang berasal dari pesawat, T ini sama aja dengan menghitung periode sama dengan 1/Fp. Ini Fp-nya kita dapatkan 2F, maka 1/2F ini menjadi 0,5 F pangkat min 1 detik. Jadi jawabannya adalah D.